Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di Zoom meeting siang hari ini dalam kegiatan Leadership Activity Science level 6, yaitu membuat lilin sederhana dari karton bud. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Baik anak-anak bapak semuanya, supaya lebih berkah kegiatan LE Sains kita pada hari ini, mari bersama kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillah. Oke, bapak mau tanya dulu. Anak-anak bapak semuanya sudah mempersiapkan alat dan bahan untuk membuat lilin dari cotton budnya? Sudah. Iya. Baik, sebelum bapak praktekkan cara membuat lilin dari cotton budnya, ada yang akan bapak jelaskan terlebih dahulu terkait lilin. Kira-kira gimana sih lilin ini dipandang dari perspektif Islam, seperti itu ya. Jadi kita akan bahas dulu bagaimana lilin dipandang dari perspektif Islam. Oke, silakan dilihat share screen berikut ini ya. Nah, silakan Anak-anak bapak semuanya, ya silakan Pak Seth. ya, silakan diaktifkan videonya Nana ya. Belum tahu ya, kita lagi nampak. Interaktif Ya, ya. nanti ada interaksi juga. Oke. Pak mau tanya apa? Mohon ditunggu sebentar. Halo Pak, sudah terlihat share screen-nya? Belum. Belum. Belum tampil, Pak. Belum tampil. Sudah tampil? Sudah tampil ya? Ya. Alhamdulillah, baik. Oke, kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Leadership Activity Science level 6. Membuat lilin sederhana dari cotton bud ya. Kita lanjut. Ini dia Islami LE Science-nya. Orang yang gemar menasihati namun ia tidak mengamalkan dari nasihat yang ia sampaikan adalah bagaikan lilin. Nah, ternyata orang yang memberi nasihat, ternyata dia tidak mengamalkan nasihat yang dia sampaikan tadi itu seperti lilin ya. Padahal seharusnya yang pertama kali mengamalkan nasihat itu adalah orang yang menyampaikan nasihat tersebut, seperti itu. Ya. Oke. Ini sesuai dengan sebuah hadis yang berbunyi, lanjut Pak. Oke. Ini dia. Penyesalan seorang alim yang mengajarkan manusia dengan kebaikan dan melupakan dirinya sendiri adalah seperti lilin yang menyinari manusia dan membakar dirinya. Jadi dia menasihati orang lain, tapi dia tidak melakukan terhadap dirinya sendiri, seperti menyinari manusia tapi membakar dirinya sendiri. Nah, anak-anak bapak, jangan sampai hal-hal yang seperti itu terjadi pada diri kita. Ketika kita menasihati orang lain, terlebih dahulu hal tersebut kita lakukan terhadap diri kita sendiri, baru kita ingatkan dan nasihati kepada orang lain. Lanjut. Dicontohkan ya, dipraktekkan dulu ke diri kita, baru kita nasihati sampaikan kepada orang lain. Ini ya. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda,
Janganlah kalian meninggalkan api di rumah-rumah kalian saat kalian tidur. Nah, ini maksudnya adalah ketika kita menghidupkan lilin atau pelita atau Penerangan dari api. penerangan dari api itu jangan sampai kita membiarkan menyala ketika kita tidur, ya. Kenapa? Karena maka terjadi hal yang berbahaya ya, kebakaran. Ya, karena kan apalagi kalau ada jendela yang panjang, rupanya api terjadi kebakaran. Ya, makanya ketika kata Rasulullah, ketika kita tidur hendaklah dimatikan api-api tersebut supaya kita tidur dalam keadaan tenang. Ya, Kalau lampu ini kan Pak sudah dimatikan. ya, berarti dalam keadaan gelap ya. Agar sel-sel tubuh kita bisa istirahat. Ya, bisa istirahat. Jadi beristirahat dengan sempurna gitu. Karena kalau masih ada cahaya Pak Arsek, berarti tubuh kita masih beraktivitas. Istirahat. Penglihatan kita, pendengaran kita, sedangkan semuanya harus diistirahatkan. Ya, kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya api ini adalah musuh bagi kalian. Jika kalian tidak tidur, padamkanlah dia. Nah, ini disampaikan ya. Ketika kita tidak tidur, padamkan. Kenapa? Karena kalau kecil api itu menjadi sahabat kita. Tapi kalau sudah besar, seperti membakar ya Pak. Ya. Kata pepatah ya. Tidak Jadi memang kita harus berhati-hati, apalagi terhadap yang namanya api. Oke, lanjut. Ya, mengenal lilin. Ya, kita bahas dulu sejarah lilin ya. Nah, pembuatan lilin dikembangkan secara mandiri di banyak tempat sepanjang sejarah. Mesin cetak lilin di Indonesia sekitar tahun 1920. Lilin dibuat oleh seorang Romawi mulai sekitar 500 sebelum Masehi. Ini adalah lilin yang benar-benar dicelupkan dan terbuat dari lemak. Bukti untuk lilin yang terbuat dari lilin lemak ikan paus di Tiongkok berasal dari dinasti Qin. Nah, dinasti kerajaan ya. Di India lilin dari kayu manis mendidih digunakan untuk lilin kuil. Nah, ternyata lilin ini juga aromaterapi. Iya. Ada aromanya kayu manis ya. Lanjut Pak Seth, Pak Ali. Nah, di beberapa bagian Eropa, Timur Tengah dan Afrika, di mana minyak lampu yang terbuat dari buah zaitun sudah tersedia. Wah, ternyata zaitun digunakan juga untuk bahan bakar untuk penerangan ini. Ya. Mungkin sawit tak tumbuh itu. Lilin terutama dibuat dari lemak dan lilin lebah di zaman kuno, tetapi telah dibuat dari spermaceti ya, lemak hewani yang dimurnikan, dan lilin parafin dalam beberapa abad terakhir. Oke, lanjut. Lilin adalah sumber penerangan yang terdiri dari sumbu yang diselimuti oleh bahan bakar padat yang mudah terbakar. Sebelum abad ke-19, bahan bakar yang digunakan biasanya adalah lemak sapi yang banyak mengandung asam stearat. Sekarang yang biasa digunakan adalah parafin. Dari lemak hewani. Iya, hewani. Sebelum penemuan listrik, lilin dan lampu minyak biasa digunakan untuk penerangan. Nah, berarti sebelum ditemukan listrik, Jadi sebelum Thomas Alva Edison digunakan lilin berarti ya untuk penerangan ya. Minyak biasa untuk penerangan. Lanjut. Ya. Untuk menyalakan lilin, sumber panas yang umumnya berasal dari nyala api atau korek api digunakan untuk menyalakan sumbu lilin yang meleleh dan menguapkan sedikit demi sedikit bahan bakar lilin. Setelah menguap, bahan bakar yang tergabung dengan oksigen di atmosfer membentuk nyala api yang konstan. Nyala api ini memberikan panas yang cukup untuk menjaga lilin tetap menyala hingga bahan bakarnya habis. Oke, lanjut. Oke, ini dia macam-macam lilin ya. Ini ada macam lilin, kemudian ada lilin biasa. Ya, lilin yang kita lihat pada umumnya. Ini lilin biasa ya, yang kita lihat pada umumnya. Di lilin ulang tahun. Ya. Kemudian ada lilin aromaterapi. Ya, kalau lilin aromaterapi ini mengeluarkan aroma-aroma yang baik untuk kesehatan ya, Pak Seda. Lanjut. Nah, ternyata ada lilin terapi telinga ternyata. Untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di telinga kita, dapat kita gunakan lilin terapi telinga.
Ini kecanggihan zaman ini. Iya. Untuk apa, kesehatan ya. Kesehatan ya, kesehatan telinga kita. Ini dia lilin dari cotton bud. Nanti kita akan buat seperti ini. Untuk lilin dari cotton budnya nanti silakan anak-anak siapkan bahan-bahannya semua. Oke, lanjut Khalid. Oke, jazakumullah khairan katsir. Baik. Alhamdulillah. Baik, demikian tadi sedikit penjelasan tentang lilin. Berikutnya kita akan berpindah ke praktek membuat lilin dari cotton bud ya. Bagaimana kira-kira membuat lilin dari cotton bud? Kita akan praktekkan seperti itu ya. Ya, kita akan praktekkan. Oke, silakan Pak Arsyad dipraktekkan untuk membuat. Oh, sebelumnya kita tanya dulu anak-anak, sudah disiapkan ya semuanya ya? Anak-anak sudah disiapkan semua alat-alat dan bahannya? Sudah. Apa-apa saja alat dan bahannya? Coba sebutkan. Air. Air ya. Api berwarna kelereng. Lagi ini yang mana? Lagi selanjutnya? Wadah ya. Kelereng. Kelereng ya, batu kerikil atau kelereng boleh. Boleh batu kerikil, boleh kelereng. Salah satu dipilih, boleh. Kemudian wadahnya ada nggak ya? Gelas putih. Gelas kaca. Ya, gelas kaca. Ada gelasnya ya? Gelasnya ada nak? Oh, ada pakai gelas plastik. Ada. Kalau gelas plastik nanti kurang bagus. Iya. Karena mudah terbakar nanti kan. Apalagi kita mencoba hubungan dengan api ya. Kemudian yang paling penting itu adalah satu, cotton bud. Sudah disiapkan cotton budnya? Sudah. 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 Ikat tembak. Ada yang tahu fungsi cotton bud apa? Apa fungsi ketempat nih kira? Untuk percobaan kita kali ini. Nah, siapa anak bapak yang ingin mencoba menjawabnya? Apa fungsi ketempat? Nah, nih. Jadi ini. Jadi sumbunya. Sumbunya. Jadi kita tengok dari bahasa lilin dari cotton budnya. Akan kita Nah, coba. satu lagi nak, yang paling penting jangan lupa korek api atau mancis sudah disiapkan? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Tapi Bapak di sini ada satu tambahan. Sudah. Ini Jadi ada satu lagi pewarna. warna makanan. Pewarna makanan boleh sembarang warna, boleh sembarang warna, boleh warna hijau. Kalau nggak ada warna gimana, Pak? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini hanya penambah saja. Agar lebih estetik. Ya, agar lebih cantik dilihat gitu kan? Ya. Oke, semuanya sudah ready untuk membuat lilin dari cotton budnya? Sudah. Oke, Pak Arsep, silakan Pak Arsep. Oke, langkah pertama. Ya, Duduk diri. boleh, Oke, boleh. Kita berdiri ya, supaya lebih bebas bergeraknya. Nah, nih. Langkah pertama. Ini. Lihat dulu wadah anak. Apa yang digunakan untuk percobaan ini? Apakah sama gelas kaca? Oke. Coba diangkat dulu, Pak melihat dulu. Coba diangkat gelasnya. Ini dia. Kalau Bapak sama Pak Putra menggunakan gelas ini, Pak Putra ya? Ya, gelas kaca. Ini dia. Oke, sudah. Sudah, nah? Nah, Oke, alhamdulillah. akan kita sintik dengan kerikil atau kelereng ya. Ya. Diisi dulu dengan kerikil untuk kelereng. Ya, fungsinya untuk menahan agar sumbunya nanti ke tempat ini sebagai sumbunya agar berdiri kokoh ya. Ya. Tidak tumbang nanti. Itu dia. Oke, kita coba ya. Ya, langsung kita masukkan Pak Arsep. Saya masukkan Pak Arsep ya. Oke, baik. Masukkan pelan-pelan ya, nah. Jangan sampai nanti pecah apa wadahnya. Ada yang menggunakan kelereng? Ada, Pak. Ada. Kenapa?
Pak pakai kelereng. Harus pakai kelereng. Nah, ya kalau kelereng kan lebih cantik ya. Ini ya berwarna. Kalau sama saya SD kelereng susu yang putih-putih ya. Boleh kelereng boleh, kerikil juga boleh. Kalau Pak yang pedek aja ada kerikil. Ada magang wujud. Nah, setelah itu kan anak. Nah, kita akan coba memasukkan air, tapi jangan dimasukkan dulu ya. Bapak melihat dulu. Airnya sudah ada, anak. Air putih biasa. Air keran tidak harus. Udah, Pak. Sudah. Mana coba lihat Bapak yang sudah ada dulu. Mana dia yang sudah? Angkat dulu airnya, angkat dulu. Angkat dulu airnya. Agar nanti kita melakukannya bersama-sama. Ya, Sarifah sama-sama. sudah, Arkan sudah, Rara sudah, Queen sudah. Aska ada? Aska belum ya? Sudah, siapa tuh? Nabil sudah. Kurang jelas dari sini. Nabil sudah. Azam belum sepertinya. Azam, airnya ada Azam. Tapi udah. Oke. Udah. Oke, kalau sudah nih, yang menggunakan pewarna ada kan? Ada. Sudah. Bersih. Oke. Naila ada juga. Ini pewarna makanan ya. Kalau Bapak sekarang ini pakai warna merah, karena Bapak suka warna merah. Ini dia. Ya boleh warna merah boleh juga. Boleh ya. Atau juga menggunakan pewarna alami boleh juga. Contohnya misalnya untuk memberikan warna hijau kita menggunakan apa? Nah, tapi tahu nih. Ini pakai warna kuning, Pak. Boleh. Bapak boleh nggak pakai pewarna, Pak? Warna ini jadi lebih cantik ya. Itu deh. Kalau warna hijau dari apa udah? Tahu apa? Pak, boleh nggak pakai pewarna, Pak? Boleh dong, karena warna kuning. Kunyit bisa udah. Ya, kuning itu agak oranye. Apa berwarna dia? Atau nanti anak-anak ingin memasukkan kayu manis juga. Boleh, warna merah itu. Ada aroma ya. Warna merah. Nah, ini pewarnanya. Bagi yang tidak banyak, masukkan dulu ini. Ayo kita tadi. Nah, kita masukkan saja. Ambil aja sekitar 4 tetes sebenarnya. Dua tetes saja, Pak. Dua tetes saja. Ya, dua tetes saja, biar lebih. Masukinnya di mana, Pak? Ke air tadi. Bapak masukin di mana? Nah, tuh. Dan Tadi masukkan ke air tadi, nak. sudah anak. Sudah dibuka. Yang ada pewarna saja. Oke, kalau sudah masukkan 2 tetes sudah. Ya, boleh. Diaduk, Pak. Masukkan dulu ke air tadi, nak. Sudah, Pak. Pak, ini air sudah diaduk, Pak. Bapak kameranya ngelek Pak. Iya. Kamera Bapak ngelek-ngelek sama suara agak putus, Pak. Aduk ya, kalau Bapak aduk ini ya. Kalau udah diaduk, Pak. Ya, diaduk. Aduk agar Bapak, suara Bapak. Apa yang agar dicampur. Aduk pakai kata mbak, Pak. Bapak ngelek Pak? Videonya ngelek. Kamera Bapak. Jaringan itu maksudnya. Aduk. Bapak masukin pewarnanya. Ya, ke air tadi, nak. Masukkan warnanya. Setelah aduk dan merata ya. Merata dan tercampur sempurna. Sudah tercampur ya. Yang ada pewarna. Airnya dulu atau pewarna? Kalau nggak ada pewarna gimana, Pak? Karena tidak apa-apa. Yang penting ada airnya. Ya. Jangan sampai tidak ada air. Nah, kalau tidak ada air tidak jadi betul kita ya. Jadi airnya itu warnanya dimasukkan. Pak, kalau nggak pakai pewarna boleh, Pak? Ya, boleh. Yang penting ada air. Kalau nggak ada pewarna nggak masalah. Kita Airnya dulu atau pewarnanya dulu Pak? pewarna tadi juga dimasukkan ke airnya, nak. Langsung diaduk biar tercampur rata. Sudah ada Pak? Berapa tetes, Pak? Tetes saja, dua tetes saja. Diaduk pakai cotton bud, Pak. Kebetulan Banyak di sini ya Pak Sep ya. ya. Nah, stoknya ada banyak di sini cotton budnya. Kalau banyak cotton budnya boleh diaduk pakai cotton bud. Tapi kalau misalnya ada sendok, boleh dipakai sendoknya. Sendok. Sudah diaduk. Sudah diaduk Pak, semuanya. jaringan Bapak ngelek, Pak. Ya, jaringan kurang bagus berarti. Tidak apa-apa. Warnanya taruh di air ya, Pak? Ya, warnanya juga dicampurkan ke air. Nanti diaduk biar tercampur rata ya.
Ya, sudah. Semuanya sudah selesai mencampurkan air Ah, pewarna ke dalam air. Bapak mulai dulu yang sudah. Jempol. Oke, kasih jempolnya. Biru. Udah Pak, udah Pak. Kasih jempolnya. Itu kita Itu ada yang warna biru satu, Syarifah. 6C warna biru. Ini apa warna merah. Itu ya. Tapi karena tidak transparan jadi tidak Kalau udah Pak, diapain lagi nih Pak? Ini dulu. Kita tunggu yang lain. Sudah? Sudah ya? Sudah. Sekarang anak-anak kalau lainnya apa Pak Seth? Kita tuangkan air tadi yang sudah kita kasih pewarna ini ke dalam wadahnya. Tapi jangan dituangkan sekarang ya. Ini arah dulu. Sisakan kira-kira 2 cm dari bibir atasnya, bibir atas gelasnya. 2 cm. Penuh ya. Ini susah kita. Pak, suara Bapak putus-putus Pak. Apa lagi yang mau Nggak dimasukkan jelas, Pak? Pak. Nggak dengar. Masukkan airnya, tapi tidak penuh ya. Batasnya gini, kalau anak-anak pernah bantu orang tua masak nasi, ada nih. Luas-luas dari kita nih. Nah nih, Oh, dibakar. Ke wadah kosongnya, Pak. kira-kira. Nih, bukan gini kan lah. Ke wadah yang kosong, Pak. Yang ada ikan tadi. Nah, coba lihat. Ini kan jari kita kan ada 3 ruas ya. Nah, ambil satu ruas ini, ukur. Kira-kira di sini lagi tinggi air kita. Jangan penuh. Kalau penuh nanti tidak ada tempat untuk minyak ya. Tidak penuh ya. Tidak terlalu penuh. Biar ada bisa untuk tempat untuk gorengnya. Ini panjang ruas jari ini sekitar 1 inci ya, atau 2 cm lebih ya. Ini tinggalkan 2 cm ya. Wih, no. Gunakan 2 cm nak. Tidak penuh. Silakan langsung masukkan air berwarna tadi ke dalam gelas Coba atau ke dalam wadahnya. Oke, tuangkan ya. Ini silakan dilihat, silakan dilihat. lihat dulu anak ya. Tuangkan ya. Lihat dulu. No. Sekitar 2 cm, sekitar 1 ruas ini. Ruas jari kita nih. Nah, ini pas dah. Nih, kan tak penuh nih. Nih. Tidak terlalu penuh ya. Pak gini kan dekat. Ada sisa ya. Tidak terlalu penuh. Ini sekarang di anak. Kalau penuh di mana tak Iya. Ini Jadi kita bisa meletakkan Oh, minyaknya. Pak, di jari kami itu 2 cm, Pak. Iya, 2 cm kira ya. Yang luas pertama yang kita bisa tekan 2 cm itu. Kena aja. Sudah semua sudah masukkan airnya ke wadahnya. Tidak terlalu penuh. Itu dia. Nice, mantap sekali. Keren. Kita load guys. Atau kita pancing namanya itu ini guys. Langkah Saya ngobar itu kita Keren. buat semua. Dan kita itu Sama batu, Pak. oke dengan kita batu guys. Mantap sekali kita dapat guys. Salah. Ambil katanya. Udah, Pak. Ya. Udah, Pak. Oke. Sudah, masukkan cotton bud tadi ke wadah yang sudah kita kasih air. Tenggelam deh, Pak. Kalau dimasukkan ke wadah itu tenggelam deh, Pak. Tenggelam, tapi tidak semuanya. Ya, tidak semua. Lebih kan tadinya. Kan lebih dari itu. Seperti ini nak ya. Anak pakai gelas tinggi kan? Tenggelam. Tenggelam deh. Semua tenggelam. Enggak tenggelam semua ya nak ya. Berarti dikurangin airnya kalau tenggelam, Pak. Tenggelam dikurangi ya. Supaya jangan tenggelam. Karena kalau kena air, cotton budnya nggak mau nyala. Oke, itu. Oke. Dia Dituangkan air itu diapain? yang dimasukkan, Pak. harus muncul di permukaan air itu sepanjang jari kita nih. Ini ya, kira-kira segini. Nih. Nih, lah ini paset. Dekat ini paset. Seperti ini kira-kira. Berdiri dia, Pak. Bersama panjangnya kan, kata Bapak sama jari luas dari Bapak ya. Ini ya.
dilebihkan kata-katanya. Jangan semua terkena air. Ini tadi air keran kan? Baik. Kita coba. Yang tenggelam dibuang air sedikit. Nah, yang tenggelam ganti kata Nanti kalau Apa yang tenggelam? tidak mau terbakar nanti. Ya. Sudah semua. Udah, Pak. Sudah masuk. Udah, Pak. Oke. Kelerengnya kapan dimasukin, Pak? Sekarang, Pak. Dari awal lah kita masukkan. Anak bapak pakai Pak, nggak mau berdiri kata batnya, Pak. Anak bapak pakai kelereng atau kerikil, batu kerikil. Kelereng, Pak. Kelerengnya masukkan dulu di awal. Baru. Ya baru. Nah, mau berdiri pun. Oke, lanjut ya. Nggak mau. Hah, ada nggak mau? Kan kata baru. Nggak bisa berdiri, Pak, kata batnya, Pak. Bisa. Yang nggak bisa berdiri nak. Pakai kerikil atau kelereng? kelereng kurang banyak. Mikir. Kerikil, kalau kerikil pasti mau. Karena kan ada di penahan di bawah itu untuk kata mbaknya supaya berdiri. Contohnya nak, ini kata mbaknya berdiri nih. Karena ditahan di bawah dengan kerikil sebagai penahannya. Ditekan mungkin Ya. agar terjepit Ya, agar terjepit sama kerikil tadi. Guna kerikil itu agar ketempat itu terjepit di dasar. Iya, ya. Jadi dia mau berdiri. Itu ya. Oke, sudah. Itu sudah yang berdiri itu Pak Arsep. Akilah. Iya. Akilah. Sudah berdiri semuanya? Bapak nggak mau berdiri loh, Pak. Siapa Mau, itu? Pak, mau berdiri dia, Pak. Nyender gitu dia, Pak. Nyender dia. Mungkin kurang banyak kerikilnya. Tambah sedikit kerikil lagi agar bisa numpuk dari tengah. Kalau ini agak numpuk ya. Udah berdiri, Pak. Sudah berdiri. Hanya Ya, alhamdulillah. kurang banyak. Udah. Masih ada yang Udah bagus. Udah bagus berdiri. belum berdiri? Udah, Pak. Aduh. Baik, kalau begitu kita lanjut ke Pak Arsep. Cucu kasih dulu. Atau saya dalam belum berdiri. Masih ada yang belum berdiri, nak? Sudah, oke, alhamdulillah. Yang nyender dia masih ada. Kalau masih ada yang belum diri, coba tambah sedikit kerikilnya. Agar ada penahannya di bawah nih, penahan Ya. tempatnya. Contohnya ini ya. Pak, tapi Pak, karena gelas aska tinggi, Pak, jadinya kata batnya itu di dalam, Pak. Nggak di atas gitu. Kurangnya ada sedikit aska. Keluarkan ada sedikit. Enggak, Pak. Kata batnya itu di dalam. Tempatnya dia dua katanya, bisa. Dua sisi. Ada. Katanya dua sisi. Atau askar yang saya satu sisi. Enggak gini, Pak. Gini, Pak. Jadi kata batnya itu di dalam nih, Pak. Nggak nonjol ke atas gitu. Itu karena gelas aska agak tinggi, gelas aska ya. Nggak apa-apa kan, Pak? Itu kan untuk nyalanya itu. Asal jangan terendam air saja. Kalau Iya. enak, mau deh. Orang hidup jadinya. Mana-mana, Man. Sudah semua? Sudah semua ya? Ya, sudah berdiri katanya. Sudah, Pak. Ya, oke. Pak, punya Hisham sama kayak yang punya Aska tadi itu, Pak. Dia nggak sampai keluar, Pak. Kata batnya, Pak. Ya, kalau gelasnya tinggi. Yang kali berarti gelasnya tuh. Oke, sudah. Kita lanjut ya. Pak, dari tadi dia bisa berdiri, Pak, kata batnya. Siapa itu? Petir aja. Siapa yang belum berdiri, nak? Udah berdiri, Pak. Sudah berdiri ya? Udah, Pak, lanjut. Nice. Ya. Kita kompak sekali, guys. Nah, itu dikejar. Masukkan GSS. minyak goreng. Minyak goreng. Oke, mantap.
Masukkan minyak goreng ke wadah yang tadi ya, yang kita masukkan cotton budnya sehingga berdiri cotton budnya. Nah, seberapa banyak minyak gorengnya Nah, sampai menyentuh, nah ini ya, minyak gorengnya sampai menyentuh bagian kapas dari tempatnya ya. ya. Nah, kalau di sini boleh Pak? Tak boleh, karena nanti dia tidak bisa menyerapnya. Tidak ada daya kapilaritas. Ya, tidak ada. Jadi sampai mengenai busa ke tempat ya. Nah, ini dia, sampai kena busa. Tapi jangan pula semua terendam. Nah, sisakan sedikit. Kurang ada minyak lagi, Pak. Nah, ini Tidak terendam semua ya, Pak. terendam semua ya. Tinggal bagian atasnya ditinggalkan gitu. Nah. Ya, silakan Pak Sek, dimasuk ke Pak Sek. Sudah Pak. Tinggal hidupin aja lagi Pak. Belum. Masukin dulu Pak, masukin dulu minyak gorengnya. Ini kita agak gini nih. Kok nggak nyampur ya Pak minyaknya sama apa Pak? Sama air. Itu dasar anak bagi minyak dan air, tak pernah nyatu ya. Nah, Nah, ini ya. Pokoknya. Nah, itu dia. Ini kita tuang ya. Nah, hati-hati, pelan-pelan aja. Nah, ini dia. Perlahan. Kita lihat ketinggiannya. Kalau belum sampai busa ya, belum sampai kena kapas, tambah sedikit lagi. Jangan langsung dituangkan semuanya ya, pelan-pelan aja. Nanti kalau tuang semua, nanti melimpah ya. Oke, belum sampai, tambah lagi. Langsung aja. Tambah lagi, belum sampai. Tambah sedikit lagi. Ini dah kena apa ya? Ini dah. Bapak, seberapa Pak ngasih minyaknya tuh Pak? sampai busa di kapas di sini terkena minyak goreng nak. Jadi syaratnya seperti itu. Sampai kapas yang di sini kena minyak gorengnya baru bisa hidup minumnya. Tambah juga biar menyentuh ya. Ini dah. Kalau tidak sampai menyentuh kapasnya ini maka tidak bisa hidup ya. Pelan-pelan aja ya, Bapak ini pelan-pelan ya. Ini pelan-pelan Bapak. Dan Bapak jadi basah kapasnya karena minyak goreng itu Pak. Sangat tidak merasa. ya, kalau itu nanti dia. Ini seperti sumbu kompor. Kalau yang digunakan orang tua masaknya mungkin kompor di tanah ya. Harus kena sumbunya. Kena sumbunya. Bawa sini Pak Asep. Sini gitu. Oke, sudah aja ya. Oke, Jadi udah. kamera. Udah. Pelan-pelan aja masuknya ya. Agak Kapasnya ini harus kena minyak goreng. Jadi dia nanti menyerap ke atas, jadi sehingga bisa dihidupkan. Bapak susah ngidupin apinya Pak karena dia di dalam Pak. Kena tangan Pak. kalau tinggi memang agak susah ya. Ini gimana caranya kalau kayak gini? Bapak, dihidupkan lagi apinya Pak. Sekarang dihidupkan apinya Pak. Tunggu dulu. Ada tahapnya ya. Ada langkah-langkahnya. Kalau anak Bapak pakai gelas tinggi, itu susah nanti ya untuk hidupkan apinya. Kalau dibakar kertas kan Pak, habis itu diginikan ke gelas ke dalam cotton bud itu Pak. Kan dibakar kertas kan Pak? Boleh. Kita belum menyalakan, nak. Kita belum menyalakan. Masih menunggu teman-teman yang lain memasukkan minyak gorengnya ke dalam wadah yang sudah disiapkan tadi. Sudah dimasukkan semua? Udah. Berapa? Oke, sekarang kita coba hitung, Asep. Ya. Izin ditanya Pak. Ya, penuh skill kita pantai guys. Namanya Sakit. Ini Pak, Jawa. masukin apa di gelasnya? Gimana Berarti? Kayak kita harus bisa guys. Namanya taruh Udah Pak. di mana gelasnya? Pointer. Di mana? Makan gelasnya sekarang. Punya air agak-agak. Oke, kita masih boleh kita LSNC. Oke, terima kasih ya semua yang sudah nonton video ini guys. Salam user Alukas Jati, matur suwun. Tapi sudah dimasukkan apa nanti airnya? Ini Pak. Oh, gitu cara hidupinnya. Kita belum menghidupkannya, Nak, ya. Kita masih tahap memasukkan minyak goreng ke wadahnya. Sudah. Abang lihat di YouTube cara menghidupkan lilin itu.
Udah, Pak. Menghidupkan, oke, silakan Pak Asep, dihidupkan Pak Asep. Nah, bagi anak bapak yang menggunakan gelas tinggi atau yang ada gelas tinggi ya, tentu nanti akan susah ya untuk menghidupkannya. Nah, ini saja. Misalnya susah nanti ya, tidak usah dipaksakan. Yang penting nanti anak paham. Ini sudah ada Nah, nanti bisa anak cobakan di gelas atau wadah yang lebih rendah ya. yang lebih Agar kecil. mudah nanti untuk menghidupkan api lilinnya anak ya. Ya, kata mbaknya Halo. Ya, kalau tinggi dia agak susah ya. susah. Coba Pak Asep, dihidupkan Pak Asep yang situ Pak Asep. Sudah anak sudah. Belum, Pak. Ini. Bapak, belum. Nah, untuk Belum kan kertas besar kertas. Sudah, nah? Lanjut, Pak. Bakar-bakar lagi, Pak. Mantap. Lanjut Pak Asep. Pak Asep. nanti Izin, Pak. hati-hati ya. Arsi jadi. Arsi udah bakar. Ya, kita coba dulu ya. Nah, ini kita coba hidupkan ya. Lancip pakai lancip. Dek. Mama lagi balikin, Mama lagi kesel. Ini cara yang penting ha. Oke, sudah. Itu lilinnya sudah hidup. Apa kalau kayak gini gimana caranya, Pak? Gimana? Kalau korek apinya kayak gini. Nah, ini punya Pak ya, ini punya Pak Putra. Pak Putra buat juga ada. Nah, nih. Nah, nanti hati-hati ya. Nah, nih. Gak punya korek api kayak gitu, taunya gini. Pak, sudah, Pak. Ini, Pak. Caranya gimana? Oh. Nah, sedikit ya. Nah, ini dia. Pak, udah, Pak. Wah, sedikit ini aja ya. Pak. Nah, dekatkan ya. Udah, Pak. Nah, ini bisa bertahan ya, sampai minyak gorengnya masih ada ya. Nah, nih karena minyak gorengnya berfungsi Pak, sebagai sudah, Pak. Arsi udah, Pak. Arsi udah. Nih. Sudah, alhamdulillah. Hidup apinya. Masih hidup. Ini. Alhamdulillah, oke, good. Pak, ada Pak. ya, tarik belakang ya. Mati, Pak. Jatuh lilinnya, Pak. Gosong dia, Pak. Gimana, Pak? Gosong. Mati dia. Kalau misalnya apa anak? Misalnya dia mati, nah nanti anak bisa gunakan ya, ambilkan tempatnya Yang baru ya. ya. Kita tuang aja minyaknya kayak gini ya. Nah, kita kasihkan di sini apa ya? Ke semuanya. Nah, Apa, Pak? ditetesi sama minyak goreng ya, dengan minyak goreng. Masuk. Nah, Harus di kapasnya harus ditetesi minyak goreng supaya nyala. nah tetesi aja ya. Nah, ini dia. Udah, Pak. Udah, nah? Jadi, Udah, Pak. Udah ya? Apa tuh? Lihat deh, Pak. Yang pakai mutiara. Pak. Gini Pak. Pak, ini, Pak. Udah, Pak. Pak. Oke. ya. Iya, tereng-tereng. Tapi nggak lama, sampai sungguhnya habis aja. Bapak. Ya. Mungkin ya karena itu enggak. Kalau di ini Pak, minyak Matras saya, Pak. itu kan mati dia. Mati dia. Mati. Ini kan aku kan sekedar sedikit aja minyaknya tuh ya di sekelilingnya aja. Kalau di sini dia tebal minyaknya. Kalau ini Bapaknya, Bapak sudah nih bilang. Bapak, tadi sudah, Pak. dia katanya harus kena sumbunya minyaknya. Sumbunya di atas gelas. Good. Iya, enggak apa-apa ya. Yang susah tuh di
jauh di bawah ya, susah Ya. gitu ya. Kalau minyaknya banyak, Nanti bisa yang gelasnya terlanjur pakai gelas rendah, nah, itu adalah nantilah. pengerjaannya. Nah, nanti bisa dicobakan ke gelas yang lebih rendah ya, atau pakai cangkir teh bisa juga gitu ya. Ya, boleh. Tapi jangan terlalu tinggi, harus rendah. Sesuaikan dengan Iya ya ya. tingginya. Coba dibanyakkan minyaknya. Tinggi cotton budnya. Sesuaikannya dulu. Pak, Besar suaranya. Pak itu sudah selesai Pak. Oke, alhamdulillah. Nggak habis-habis Pak apinya. Nyala. Nyala Pak. Alhamdulillah. Nyala Pak, punya Hisam nyala Pak, walaupun sumbunya nggak naik ke atas Pak. Bisa membuat lilin dari cotton bud ya. Kuat suaranya tuh. Pak, pasti sudah selesai Pak. Oke, alhamdulillah. Apa nih? Saya. Oke, keren atau ya? Sambil bakar. Pakai sambil bakar. Udah nyala. Mantap. Subhanallah. Masya Allah. Pak, udah nyala Pak. Oke. Bapak punya Hisam. Udah nyala Pak, cuma satu lagi. Isyam mana Isyam? Lah Pak. Aksi nyala nih. Nah, baca udah nyala baca. Udah, alhamdulillah. Berapa udah nyala Rafa? Nah, kita nggak bilang. Pak tidak berhasil Pak, bilang cepat bilang. Ngomong kamu besar suaranya. Berapa udah Pak, nyala? Fatih berhasil Pak. Alhamdulillah. Pak, udah berhasil Pak. Bapak saya udah nyala Pak. Oke, alhamdulillah. Baik. Ya saya juga udah. Oke ya. Terima kasih anak-anak Bapak semuanya. Sudah Berhasil. belajar bersama-sama kita mempraktekkan membuat lilin dari cotton bud. Nggak nyala dari tadi Pak. Gimana? Win dari tadi coba nyalain nggak bisa dari tadi Pak. Gak nyala. Atau buat Win kebesaran. Boleh, Namanya tinggi. hasil praktek ya, yang belum nyala tadi. Kalau cotton budnya kena air maka dia tidak akan nyala. Ya, kalau terkena air basah, Ya, dia nggak akan nyala. tidak menyala ya. Nah, jadi caranya dia harus terkena minyak goreng. Iya, Nah, kapas. kalau dia terkena minyak goreng kapasnya, insya Allah nyala. Gimana, Nana? Bisa ya? Ada kesulitan? Bapak sudah boleh lift Pak. Belum. Nanti Bapak tutup dulu ya, Nak ya. Dayan selesai ya. Oke, alhamdulillah. Baik, anak-anak Bapak mungkin ada beberapa orang yang bisa menceritakan pengalamannya ini membuat lilin dari cotton bud. Gimana kira-kira perasaannya membuat lilin dari cotton bud ini? Ada, Nak? 4 orang deh, masing-masing perwakilan dari tiap kelas, 6A, 6B, 6C, dan 6D. Silakan. Perwakilan dari tiap kelas. Dari 6A dulu deh, dari 6A dulu. Pak Aira isunya bisa. Gimana perasaannya setelah membuat lilin dari cotton bud ini? Aira udah bisa itunya Pak. Ya, oke, alhamdulillah. Anak-anak Bapak, gimana perasaannya setelah membuat lilin dari cotton bud ini dari 6A dulu? Gimana perasaannya? Bisa jadi Pak. Oke, alhamdulillah. Pak, Ya,
Lama-lama itu. Ya. Oke, alhamdulillah kalau sudah nyala. Oke, berarti bisa membuat lilin dari ketembat untuk selanjutnya dan bisa nanti buat di rumah sama orang tua di rumah ya. Oke, anak-anak bapak mau minta dulu nih, mau tanya dulu. Kira-kira bagaimana perasaannya membuat lilin dari ketembat ini? Karena kan baru perdana ya. Pertama kali. Gimana? Senang ya. Oke, nanti bisa. Iya, pindah, Pak. Senang. Ada yang sedih? Sedih kan? Ada yang sedih? Enggak. Enggak ya, alhamdulillah. Kalau bisa belum nyala berarti cotton budnya belum menyentuh minyak goreng berarti ya Pak Arsyad ya. Dia harus menyentuh minyak goreng supaya cotton budnya nyala. Nah, seperti ini nih di depan Bapak sekarang lagi nyala Bapak, buah lilin dari cotton bud. Bapak, Ya, bukannya minyak sama api akan meledak. itu kalau digunakan barang-barang yang berbahaya, nah enak ya. Nah, contoh misalnya minyak tanah ya atau apa? Bensin. Laut. Tidak boleh. Jadi untuk cotton bud lilin dari cotton bud ini kita hanya menggunakan minyak goreng ya Pak Arsep ya, karena lebih aman. Tidak minyak yang lain, tapi hanya minyak goreng saja. Oke, paham anak-anak? Mbak. Paham. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada, Bapak. Ada, oke, alhamdulillah. Ya, Jadi minyak tuh terbuat apa? suaranya kurang jelas. Minyak itu terbuat dari apa? Minyak itu, kalau minyak goreng ini terbuat dari hasil pengolahan apa Pak Arsep? Kelapa sawit. Kelapa sawit. Kelapa sawit ya. Buah kelapa sawit. Minyak goreng ini adalah hasil pengolahan dari buah kelapa sawit diolah sehingga menjadi minyak goreng yang kita gunakan. Kalau untuk di rumah digunakan untuk memasak dan kegiatan rumah lainnya. Kalau kita kali ini kebetulan menggunakan minyak goreng, jadi lebih aman ya, tidak menggunakan yang lain. Kalau minyak tanah terbuat dari minyak apa? goreng. Gimana? Minyak tanah. Tidak boleh ya, jangan memakai minyak tanah. Minyak tanah. Karena jadi obor ya. Bisa besar kalau Minyak tanah itu terbuat dari apa, Pak? ya tanah itu Dari bahan bahan bakar dari perut bumi disedot dari perut bumi oleh ada pipa penyedotnya. Kuenya ini. Gimana nak? Sebentar. Ya, alhamdulillah berarti senang ya membuat lilin dari cotton bud ini ya, karena ini adalah pengalaman perdana anak membuat lilin dari cotton bud. Oke ya, alhamdulillah. Nanti bisa dipraktekkan berikutnya bersama orang tua di rumah. Oke? Oke, alhamdulillah. Ya. Oke, bagi anak-anak Bapak yang sudah berhasil membuat lilin dari cotton budnya, difoto dan kirim ke grup kelas masing-masing. Sebagai dokumentasi, difoto hasil lilin dari cotton budnya, difoto kemudian kirim ke grup kelas masing-masing. Pak, Gimana nak? maksudnya warna makanannya belum dimasukin, Pak. Kalau tidak pakai tidak apa-apa. Kalau pakai nggak apa-apa, boleh. Emang apa kekenaan pewarna makan? Hanya sebagai pewarna saja supaya lebih indah, lebih cantik. Masalah. Nantinya.
Sudah? Sudah. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan pengalaman kita membuat lilin dari cotton bud ini, anak-anak jadi senang membuat lilin dari cotton bud dan nanti bisa dipraktekkan dengan orang tua di rumah. Nih cotton bud apa? Lilin dari cotton bud Bapak masih nyala nih. Pak. Ada lagi mau bertanya sebelum Bapak tutup? Berarti alhamdulillah ya sudah nyala semua. Baik, anak-anak Bapak semuanya terima kasih karena sudah mengikuti kegiatan LE kita, LE Science di siang hari ini. Untuk lebih berkahnya pertemuan kita ini kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Rabbil alamin. Segala puji bagi Bagi Allah semesta alam. Oke, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Dan Pak Asep, mohon maaf apabila ada salah perkataan atau memberitahukan informasi untuk pembuatan cotton bud ini. Demikian dari Bapak akhiri dengan Matikan Pak Biraman anak rumah. ya boleh. Kita matikan ya. Nanti lilinnya jangan lupa dimatikan ya. Kita matikan sesama ya. Kita tiup saya. Dan Kita tiup biar aman ya. Nanti tidak mengingat ya. Nanti apa itu? Nah, ditiup kan. Kalau kena bisa dibuat lagi. Buat lagi. Oke. Demikian dari Bapak. Jangan lupa didokumentasikan dulu. Oke, demikian dari Bapak. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan live ya.